Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Iswahyu Tito Masirama. Saya datang akan selalu memberikan Anda motivasi agar hidup Anda selalu optimis dan semangat. Nah, kali ini saya akan memberikan Anda motivasi hati-hati dengan mertua. Nah, ini saya berikan saran ini kepada mas-mas, mbak-mbaknya, terutama yang belum nikah ya. Ini yang belum nikah. Karena gini mas, mbak, kalau misalnya kamu mau menikah, dipastikan dulu ya, nanti setelah menikah itu masih ikut mertua atau hidup mandiri. Itu dipertanyakan dulu. Karena apa? Kalau misalnya hidup masih ikut mertua ya, apalagi kalau masih pengantin baru, itu nanti akan berdampak masalah. Karena apa? Rata-rata mertua itu selalu merintah mantunya. Itu sudah pasti. Rata-rata kalau misalnya mertua, terutama ibu mertua, sudah tidak cocok dengan menantunya, akan jadi beban ibu. Jadi para mas-masnya atau mbak-mbaknya yang mau menikah, dipertimbangkan dulu nanti setelah menikah itu gimana, ikut mertua ataupun hidup mandiri, entah itu ngekos, entah itu bangun rumah, entah itu ngontrak, terserahlah, yang penting jauh dari mertua. Itu sudah bagus. Kalau misalnya kalian itu sudah punya keinginan, jangan ikut mertua. Karena apa? Kalau ikut mertua itu, terutama kaum perempuan ini ya, kaum perempuan kalau ikut mertua, coba cek komentar ini. Nah, kamu bisa lihat kan komentarnya seperti apa selama ikut mertua ya. Jadi kalau misalnya ikut mertua itu bagi kaum wanita, biasanya kalau ikut mertua, terutama ibu mertuanya, itu biasanya tuh sering cekcok dengan menantunya. Itu sudah kebanyakan rata-rata itu. Nah, kalau sudah cekcok antara menantu dan ibu mertua, itu menandakan apa? Satu, si istri akan menjadi beban hidup, dan mertua akan semena-mena memperlakukan istrimu jadi pembantu. Itu sudah pasti. Nanti semisalnya kamu berumah tangga, istrimu kamu tinggal bekerja, sedangkan istrimu masih ikut mertua, dan ibumu gak cocok sama istrimu, akan menjadi apa? Masalah besar. Misalnya apa? Setiap hari dicereweti. Oh, bener, itu sudah kebanyakan rata-rata seperti itu. Setiap hari diceramai, setiap hari disuruh-suruh, setiap hari didiamkan, setiap hari di apa ya, kalau misalnya di bahasa Jawa itu dipleroi gini, seakan-akan itu tidak suka. Jadi berhati-hatilah bagi mbak-mbaknya, mas-masnya yang mau menikah. Karena apa? Hidup dengan mertua itu akan menjadi beban. Itu sudah pasti, kebanyakan seperti itu. Apalagi kok sama ibu mertua, hati-hati. Begitu pula kaum laki-laki. Kaum laki-laki jangan bangga dulu kalau misalnya kamu menikah dengan orang kaya. Kalau kamu menjadi menantu orang kaya, kok masih satu atap, satu rumah dengan mertuamu, hati-hati untuk kaum lelaki. Kamu akan jadi apa? Perbudak. Kalau misalnya bapaknya itu punya usaha, entah itu usaha bengkel, entah itu usaha salon, entah itu usaha pernikahan, kamu pasti akan jadi apa? Suruhan. Sana misalnya yang punya sawah ya, sana daripada nganggur ke sawah.
padahal lagi enak-enaknya mau istirahat. Itu sudah pasti, Mas. Jadi kalau misalnya Anda ini ingin menikah, dipastikan dulu ya, setidaknya kamu harus punya rumah sendiri. Setidaknya kalaupun nggak punya rumah, ngontrak ataupun ngekos lah. Biar apa? Biar jauh dari mertua. Biar apa? Tidak jadi beban hidup. Jadi kalau sudah jadi beban hidup, apalagi kok ibu mertua sudah tidak cocok dengan istrimu, itu bertanda itu perceraian akan segera tiba. Buktikan saja. Begitu pula si lelaki kalau sudah tidak cocok dengan mertua ataupun ibu mertua ataupun bapak mertua, itu tandanya berarti kamu akan didepak dari rumah situ. Jadi hati-hatilah kalian yang ingin menikah ataupun sudah menikah dengan mertuamu. Hati-hati ya, jangan sampai kamu membuat kesalahan yang sehingga itu membuat mereka marah. Karena apa? Gini, kenapa kok mereka marah? Karena satu, mereka itu punya kekuasaan. Kenapa kok mertua bisa marah? Karena mereka punya kekuasaan. Kamu di sini itu siapa? Ya, kamu di sini menantu hanya nitip tidur, hanya nitip barang. Itu sudah pasti. Jadi untuk teman-temanku yang sudah nikah ataupun mau menikah, ya jangan sampai ya ikut mertua. Jadilah keluarga yang mandiri ya, entah itu ngontrak, entah itu beli rumah, entah itu ngekos. Biar apa? Hidupmu tenang, hidupmu nyaman. Kalau ikut mertua, nanti pasti akan salah satu antara istri dan suami itu akan menjadi beban pikiran. Kalau misalnya si suami meninggalkan istri ikut mertua, nanti apa? Akan jadi cekcok, akan jadi omongan, akan jadi perselisihan. Apalagi sama ibu mertua, hati-hati. Kalau omongannya perempuan itu cerewet gini, itu sudah pasti. Begitu pula si lelaki yang ikut mertua ya, jangan sampai kamu ya mengecewakan mertuamu. Kalau mertuamu sudah tidak cocok sama kamu, itu bertanda kamu akan didepak. Kalau sudah didepak berarti tandanya kamu akan jadi duda, tandanya akan ada perceraian. Banyak di luar sana yang cerai itu gara-gara ibu mertua, banyak. Jadi ini pesan buat saya, hati-hati dengan mertua ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada keluhan, silahkan diskusikan di bawah ini. Belanja ambil beras, tertib and salam dangdut.